Oke, kita kali ini akan mempelajari apa itu buku besar atau bahasa lainnya adalah General Ledger, yang mana ini adalah proses kedua pada siklus akuntansi pasca pencatatan jurnal umum. Sebenarnya review dari siklus akuntansi itu dimulai dari adanya bukti transaksi, yang pada saat yang bersamaan kita bisa melakukan analisis transaksi. Ini menyebabkan apa dan apa. Setelah itu kita bisa catat pada jurnal umum atau pencatatan yang menggunakan sistem double entry atau pencatatan ganda. Setelah kita mendapatkan data resuman ataupun summary dari apa yang sudah dicatat di jurnal umum, kita bisa melakukan posting ataupun memindahkan dari proses jurnal ke dalam masing-masing akun yang sudah diklasifikasikan pada buku besar. Setelah itu kita bisa proses ke neraca saldo. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas apa itu buku besar dan bagaimana cara mencatatnya. Oke. Kita balik lagi ke mekanisme debit kredit. HUM PBD KKKD, harta akan bertambah di posisi debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Ini masih dipakai pada langkah proses posting dari jurnal umum ke dalam buku besar, karena memang guidance dari akuntansi menggunakan mekanisme ini. Jadi ketika mekanisme debit kredit ini sudah di luar kepala, ini akan mempermudah untuk melakukan proses dari awal sampai akhir yang menjadi bagian siklus akuntansi. Oke, kita mulai dari resume jurnal umum yang pernah kita latih sebelumnya. Jurnal umum ini ada di video di pojok kanan atas linknya. Yang jelas proses satu persatu sudah pernah dijelaskan pada video itu. Kita fokus pada resumanya ataupun rangkuman dari apa yang sudah pernah kita catat. Pada tanggal 1 ini ada kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit, artinya penyertaan modal awal berupa kas atau uang tunai dari Aryo kepada perusahaan senilai 5 juta rupiah, atau keterangannya ini adalah investasi awal Aryo pada perusahaan. Jadi memang untuk membuat suatu perusahaan baru itu dibutuhkan modal, dan modal yang digelontorkan Aryo itu berupa uang tunai senilai 5 juta. Oke, habis itu ada tanggal 3 bulan 9, yaitu pembelian peralatan secara tunai, diindikasikan dengan peralatan mengisi posisi debit, artinya peralatan bertambah, dan kas mengisi posisi kredit, artinya kas berkurang. Berarti pembelian peralatan ini dilakukan secara tunai. Transaksi selanjutnya yaitu pembelian perlengkapan tapi baru dibayar sebagian. Bisa dilihat dari sini, dia perlengkapan bertambah di posisi debit senilai 800 dan kas berkurang senilai 150.000 karena memang kurang bayarnya, otomatis dia muncul utang senilai sisanya yaitu 650.000. Jadi ini adalah transaksi pembelian perlengkapan sebagian tunai dan sebagian meninggalkan utang. Oke, habis itu kita fokus pada transaksi berikutnya. Di sini transaksi tanggal 5 ini adalah perusahaan Aryo menerima kas senilai 2,5 atas dasar sudah menyelesaikan pendapatan atau sudah menyelesaikan pekerjaan senilai 3 juta. Otomatis karena pekerjaannya senilai 3 juta dan yang diterima baru 2.500.000, sisanya masuk ke piutang usaha, atau piutang itu kebalikannya utang. Kalau utang kita harus bayar, kalau piutang kita masih berhak menerima pada di kemudian hari. Ini jadi clear, kas bertambah, piutang bertambah, dan pendapatan bertambah. Lanjut ke transaksi nomor tanggal 7, ini membayar listrik secara tunai, diindikasikan dengan adanya beban listrik dicatat di debit senilai 300.000 dan kas dicatat di kredit atau kas berkurang senilai 300.000. Jadi itu adalah transaksi pembayaran tagihan listrik secara tunai. Habis itu tanggal 9 ada pengambilan pribadi Aryo, ngambil duit perusahaan dan bukan untuk kepentingan perusahaan, diindikasikan dengan adanya prive atau prive di posisi debit. Berarti prive bertambah karena prive mengurang modal, otomatis dia mengisi posisi debit. Dan kas mengisi posisi kredit, artinya adalah kas berkurang gara-gara ada pengambilan pribadi. Jadi ini clear transaksi pengambilan pribadi Aryo. Setelah itu tanggal 10 ada pelunasan piutang. Piutang dari konsumen dilunasi kepada Aryo senilai 500.000. Transaksi piutangnya adalah tanggal 5, kita cek tanggal 5. Tanggal 5, oh iya jelas di sini ada piutang usaha 500 dan pada tanggal 10 dilunasi nih yang 500.000. Jadi piutang usaha yang awalnya mengisi posisi debit dia akan dikreditkan, sedangkan kas yang awalnya belum ada dia akan diterima dengan dicatat di posisi di posisi debit senilai 500.000. Jadi seperti itu. Jadi clear, transaksi tanggal 10 adalah menerima kas atas dasar pelunasan piutang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5. Lanjut tanggal 11, ini ada
transaksi pembayaran utang yang terjadi pada tanggal 4. Kita cek tanggal 4 di sini, oke clear, ada utang usaha 650.000. Otomatis kalau membayar utang, kas keluar dikredit dan utang usaha didebitkan. Karena utang usaha saldo normal dikredit dan bertambah di kredit, otomatis kalau mengurangi dia akan dicatat pada posisi yang sebaliknya, yaitu utang di debit artinya utang berkurang dan kas di kredit artinya kas berkurang. Berarti transaksi ini clear adalah transaksi pelunasan utang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 4. Total debit dan total kredit sama. 11.950.000 ini adalah resume dari jurnal umum. Selanjutnya kita akan posting satu persatu ke dalam buku besar berdasarkan akun masing-masing. Di jurnal umum ini ada kas, modal, peralatan, perlengkapan, utang, pendapatan, dan sebagainya. Ini akan kita pisahkan satu persatu. Kas ada di sini, kode akun 101, piutang usaha 102, perlengkapan 103, peralatan 104, dan sebagainya sampai akhir. Itu adalah rumah ataupun ledger dari masing-masing akun yang sudah kita jurnal di jurnal umum. Nah, kolom referensi ini adalah kolom yang menunjukkan dia bersumber dari mana. Karena bersumber dari jurnal umum, otomatis dia referensi pada buku besar di sini akan tertulis JU1. JU itu jurnal umum 1 itu halaman 1 atau bebas, mau ditulis panjang juga nggak apa-apa. Jurnal umum halaman 1 itu juga nggak apa-apa. Sebaliknya, referensi ataupun referensi pada kolom di jurnal umum ini adalah diisi ini kode akun yang ada di buku besar masing-masing. Jadi memang sebelumnya harusnya ada chart of akun sendiri atau kode akun masing-masing sebelum ditulis jurnal umum. Daripada bingung pada waktu menyusun buku besar, lebih baik disusun chart of akun dulu. Kira-kira akun apa saja yang bakalan dipakai di perusahaan tersebut, habis itu akan lebih enak dalam menyusun jurnal umum dan buku besar. Pada kondisi default atau sebelum diposting ini akan kosong. Nah, ketika sudah diposting, reference pada jurnal umum di sini akan penuh kode akun. Kode akun ini adalah kode akun masing-masing yang ada di buku besar. Sedangkan reference pada buku besar ini diisinya bersamaan ketika memposting data yang bersumber dari jurnal umum. Intinya seperti itu. Kita cek satu persatu dulu aja. Kas pada tanggal 1 ada masuk 5 juta. Kita cek di sini akun kas pada tanggal 1, investasi awal Aryo pada perusahaan, sumbernya jurnal umum halaman 1, debit 5 juta, otomatis saldo juga 5 juta. Kita cek di sini. Clear. Di jurnal umum ini juga melihatkan ataupun menyajikan data bahwa kas yang bertambah itu mengisi posisi debit senilai 5 juta dan disajikan apa adanya. Di buku besar akun kas ini juga disajikan pada kolom debit, jadi tidak bisa ngawur. Jadi ketika di jurnal umum dicatat di debit, tiba-tiba di buku besar dicatat di kredit, itu nggak boleh. Jadi memang harus konsisten. Tanggal ya tanggal, jadi tanggalnya di sini sama. Tanggal 1 versus tanggal 1, keterangan juga sama. Debit kredit juga sama. Nah, di sini meninggalkan saldo 5 juta rupiah. Nah, saldo ini biar lebih gampang memetakannya saldo ini di debit atau di kredit. Ini kita bisa lihat logika mekanisme debit kredit karena kas dia masuk dalam kategori harta, otomatis saldonya dia akan nongol di debit. Jadi kas yang ada di sini saldonya jika angkanya positif, dia mengindikasikan bahwa saldonya mengisi posisi debit. Jadi seperti itu. Oke, di sini clear pada kolom reference jurnal umum, kas kode akun 101, debit 5 juta, dan pada akun buku besar, kas kode akun 101, tanggal 1, investasi awal Aryo pada perusahaan, reference JU1 atau jurnal umum halaman 1, nominal debit 5 juta, saldo debit 5 juta, clear. Jadi transaksi pertama sudah kita posting secara valid ke dalam buku besar. Selanjutnya, kita cek mana lagi yang melibatkan kas. Ternyata tanggal 3 ada kas yang mengisi posisi kredit senilai 1.500.000 pada tanggal 3 terkait pembelian peralatan, kode akun 101. Kita cek di akun kas tanggal 3 bulan 9, oke, pembelian peralatan secara tunai, oke, referensi jurnal umum 1, oke, habis itu posisinya di kredit, sama-sama di kredit. Di jurnal umum kas kredit, oke, di buku besar kas
juga mengisi posisi kredit. Jadi untuk saldonya, awalnya saldo debit 5 juta ketemu kredit 1,5, otomatis dia akan mengurangi. Jadi 5 juta dikurangi 1,5, ketemunya 3,5. Ini adalah saldo yang tersisa setelah tanggal 3 atau setelah pembelian peralatan secara tunai. Oke, di sini sudah ada reference kode akunnya 101, berarti clear, kita bisa cari kas yang lain. Tanggal 4 di sini kas mengisi posisi kredit 150.000. Apakah di buku besar sudah masuk? Oh, ternyata iya. Kas pada tanggal 4 pembelian perlengkapan sebagian tunai dan sebagian belum dibayar. Referensi jurnal umum 1 kredit 150. Kita cek di sini. Kas oke, kredit 150 berarti apa adanya. Nah, karena dia mengisi posisi kredit, otomatis saldonya di sini akan berkurang. 3,5 kurangi 150.000, otomatis saldonya tinggal 3350. Jadi cara membacanya adalah kas pasca transaksi tanggal 4 ini tersisa 3.350.000 seperti itu. Tapi masih ada uangnya karena dia masih positif angkanya. Oke, kita cari transaksi kas yang lain. Tanggal 5. Tanggal 5 kas mengisi posisi debit 2.500.000. Oke, tanggal 5. Di sini kita cek di akun buku besar kas tanggal 5 menerima pendapatan dari konsumen sebagian tunai sisanya kemudian. Oke, di sini juga iya, kas debit 2.500.000. Otomatis saldonya akan bertambah dari 3.350 menjadi 5.850 karena ketambahan 2.500.000 yang diterima dari cicilan pendapatan Aryo yang harusnya 3 juta baru diterima 2.500.000. Oke, clear di sini. Kolom reference diisi kode akun kas yaitu 101 dan kode reference pada buku besar ini bersumber dari jurnal umum 1. Clear, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Kita habis dari sini, habis itu tanggal 7. Tanggal 7 ada kas keluar senilai 300.000 untuk membayar listrik. Kita cek tanggal 7 pembayaran tagihan listrik tunai 300.000. Oke. Karena posisinya kredit otomatis 5.850 ini dikurangi 300 jadi 5.550. Oke. Sumber reference oke, semuanya sama logikanya, nggak mungkin berubah-ubah. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Pengambilan pribadi pada tanggal 9 senilai 200.000. Oke, tanggal 9 pengambilan pribadi 200.000 kredit berarti uang diambil atau uang keluar. Clear, di sini saldo juga berkurang. Reference masih sama. Di sini CU1 dan di sini di jurnal umum 101. Oke, clear. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 menerima pelunasan piutang berarti kas bertambah 500.000. Tanggal 10. Oke, tanggal 10 menerima pelunasan piutang, kas bertambah 500.000, otomatis saldonya juga bertambah dari 5.350 menjadi 5.850. Oke, clear. Kita bisa lanjut ke transaksi yang terakhir. Membayar utang yang terjadi pada tanggal 4 secara tunai, utangnya 650 di sini, utang 650 habis itu dibayar tanggal 11. Oke, berarti kas berkurang 650 di kredit. Kita cek di sini tanggal 11. Kas akan mengisi posisi kredit senilai 650.000. Oke, clear. Jadi karena transaksinya cukup tanggal 11, semua akun ataupun semua akun kas yang ada di jurnal umum sudah kita pisah masing-masing berdasarkan akunnya, atau kas kita sudah pisah berdasarkan kas masuk keluar dijadiin satu, menghasilkan saldo akhir 5.200.000 dan inilah nanti yang bakalan diposting ke neraca saldo. Tapi secara umum proses posting adalah seperti yang dijelaskan tadi. Jadi apa yang ada di jurnal umum kita pindah ke dalam buku besar masing-masing akun. Kalau kas ya kas, kalau piutang yang ya piutang, kalau utang ya utang. Oke, kita bisa lanjut ke posting yang lain setelah kas, karena kas sudah selesai diposting, menghasilkan saldo akhir kas 5.200.000 pada akhir tanggal 11. Kita cek piutang usaha di sini. Piutang usaha di sini muncul pada tanggal 5. Pada tanggal 5 dan tanggal 10 otomatis harusnya muncul cuma 2 doang. Kita cek di akun buku besar. Tanggal 5 menerima pendapatan dari konsumen sebagian tunai sisanya. Kemudian di sini piutang mengisi posisi debit, otomatis di jurnal umum harus berkata seperti itu. Oke, tanggal 5 piutang mengisi posisi debit dan disajikan apa adanya. Kita pindah ke buku besar, piutang usaha debit 500.000, saldonya otomatis juga debit karena piutang itu harta saldo normal di debit. Jika
posisinya di sini positif, otomatis dia menandakan bahwa saldonya mengisi posisi debit karena dia kategori harta. Terus tanggal 10 menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 5. Tanggal 5 transaksinya ini, habis itu piutang dilunasi di tanggal 10, kita cek di jurnal. Piutang tanggal 10 mengisi posisi kredit 500. Oke, dan di sini juga akun buku besar piutang usaha tanggal 10 dicatat pada posisi kredit senilai 500.000, otomatis saldo yang awalnya debit ketemu kredit dia akan habis atau tidak menyisakan sisa sama sekali. Itu adalah posting buku besar piutang usaha yang bersumber dari jurnal umum. Kita bisa lanjut ke posting akun lainnya, yaitu perlengkapan. Kita cek di sini. Perlengkapan dia muncul satu kali doang, tanggal 4, yaitu mengisi posisi debit senilai 800.000. Kita cek di akun buku besar. Perlengkapan kode akun 103, tanggal 4 pembelian perlengkapan sebagian tunai dan sebagian meninggalkan utang. Fokus pada perlengkapannya aja. Karena perlengkapan yang dibeli adalah 800.000 dan dia dicatat di jurnal umum debit 800.000, di buku besar kita catat apa adanya tanpa ada modifikasi apapun. Jadi jika dicatat di jurnal umum debit, ya di buku besar juga seperti itu. Debit ya debit, kredit ya kredit, tanggal 4 ya tanggal 4, perlengkapan ya kita cari yang perlengkapan doang. Jadi seperti itu. Clear debit 800, saldo 800. Saldo ini mengindikasikan dia mengisi posisi debit karena perlengkapan masuk ke kategori harta. Oke, cek untuk posting apakah dia sudah menggunakan kode akun 103 atau 103 pada sini. Pada jurnal umum kita cek perlengkapan kode akun 103. Oke, clear. Berarti seperti itu. Jadi semua referensi yang ada di sini itu sudah cocok sama kode akun buku besarnya karena memang semuanya disusun duluan. Jadi bukan sambil jalan tapi sudah disusun duluan, otomatis kode akun referensi yang ada di buku besar dia muncul, dan referensi yang ada di jurnal umum dia juga muncul sesuai kode akun masing-masing. Oke, kita bisa lanjut ke posting berikutnya, yaitu peralatan. Peralatan di buku besar dia mengisi posisi debit 1,5 juta, transaksinya pada tanggal 3. Kita cek di jurnal umum. Harusnya yang dicek di jurnal umum dulu, baru ke buku besar, tapi karena sudah jadi, sekali lagi karena ini sudah jadi, maka saya balik prosesnya. Cuman validasi buku besar ke jurnal umum. Tapi aslinya ya, jika mau posting yang diproses adalah jurnal umumnya dulu. Kita cek, oh ternyata di sini ada peralatan. Asumsikan ini kosong, asumsikan refreshnya kosong, belum ada angkanya. Kita bisa fokus untuk posting ke buku besar peralatan. Di sini tanggal kita tulis tanggal 3, terus keterangan pembelian peralatan secara tunai, dan refnya kita bisa langsung isi karena kita bisa langsung tahu bahwa sumbernya adalah jurnal umum halaman 1, dan nominal angkanya kita bisa catat berdasarkan apa yang ada di sini. Peralatan 1,5, oke, kita pindah di sini juga 1,5 debit, oke, sehingga meninggalkan saldo debit senilai 1,5 juta. Setelah kita posting, barulah kita tulis peralatan di sini, referensinya sesuai kode akun peralatan yang ada di buku besar, yaitu 104. Jadi prosesnya seperti itu normalnya, tapi fleksibel sih. Yang jelas asal tidak ada yang lupa, proses posting ini bakalan baik-baik saja. Oke, kita untuk memposting aset sudah semua. Aset di sini berupa kas, piutang usaha, dan perlengkapan, semuanya sudah kita posting dan meninggalkan saldo akhir masing-masing. Kita bisa lanjut posting yang lain, yaitu kode akun 2, yaitu utang usaha. Kita cek di sini ada 2 transaksi utang, tanggal 4 dan tanggal 11. Kita cek jurnal umum. Tanggal 4 muncul utang di kredit, dan tanggal 11 muncul utang di debit senilai 650. Referensinya sudah diisi sesuai kode akun utang, yaitu 201. Kita cek tanggal 4 utang kredit 650. Oke, tanggal 4 utang kredit 650, saldonya otomatis kredit sesuai mekanisme debit kredit yang ada di sini. Utang saldo normalnya dia di kredit dan bertambah di kredit. Jadi kalau ada utang mengisi posisi kredit, berarti dia normal karena memang saldo normalnya di kredit, dan jika ketemu kredit lagi dia akan bertambah. Tapi kalau ketemu debit dia akan berkurang. Oke, clear. Transaksi posting tanggal 4 selesai. Menyisakan saldo utang
kredit senilai 650.000. Selanjutnya dibayar tanggal 11. Kita cek tanggal 11 di sini. Tanggal 11 utang mengisi posisi debit kode akun 201 650.000. Kita cek di akun buku besar utang usaha. Tanggal 11 kode akun 201 posisinya di debit sesuai dengan apa yang tercatat di jurnal umum. Saldo kredit awalnya ketemu debit tanggal 11, otomatis dia mengurangi 650 dikurangi 650, dia tidak menyisakan apa-apa. Atau utang 650 habis itu dibayar 650, berarti dia sudah nggak punya utang lagi si Aryo. Jadi itu cara membacanya. Clear? Kita bisa lanjut ke modal. Modal kode akun 301 tercatat pada tanggal 1 saja. Kita cek pada tanggal 1 apakah ada modal. Oke, ternyata ada. Tanggal 1 modal Aryo mengisi posisi kredit reference 301, berarti clear, dia masuk ke modal. Dan diisi posisi kredit. Oke. Investasi awal Aryo, modal kode akun 301, posisinya kredit, saldonya juga di kredit. Jadi seperti itu, berarti posting buku besar terkait modal sudah selesai. Nah, kenapa modal mengisi posisi kredit? Karena memang saldo normal modal dia mengisi posisi kredit dan akan bertambah jika dicatat pada posisi kredit. Jadi clear, no debat. Dan angka kenapa utang kode akunnya 2 itu berasal dari sini. Harta biasanya 1, utang biasanya 2, dan modal biasanya 3. Kalau mau di random juga boleh, tapi yang jelas harus konsisten. Oke. Lanjut ke posting selanjutnya, privé ataupun pengambilan pribadi pemilik untuk urusan pribadi. Kode akun 302 karena dia jadi satu couple sama modal. Kalau modal saldo normal di kredit bertambah di kredit, tapi kalau privé sebaliknya. Privé bertambah di debit dan berkurang di kredit. Karena apa? Privé itu mengurangi modal, otomatis dia mengisi posisi debit karena modal saldo normal di kredit dan dia bertambah di kredit. Kalau modal berkurang berarti di debit dong, atau di posisi sebaliknya. Nah, inilah logika dari privé kenapa dia mengisi posisi debit. Oke, kita cek tanggal 9 ada privé debit 200.000. Apakah di jurnal umum ada? Oh, ternyata iya memang ada. Tanggal 9 privé di sini kode akun 302 posisinya debit 200.000. Kita cek di buku besar privé tanggal 9 debit 200.000, saldo debit 200.000. Jadi clear, selesai posting privé. Dan habis itu kita masuk ke posting pendapatan jasa. Di sini cuma ada satu transaksi tanggal 5. Tanggal 5 kita cek. Tanggal 5 pendapatan jasa kode akun 401 kredit 3 juta. Kita cek di akun buku besar. Pendapatan jasa kode akun 401 tanggal 5 kredit 3 juta. Jadi clear, saldo pendapatan dia mengisi posisi kredit sesuai mekanisme debit kredit yang ada di sini. Pendapatan saldo normal dia di kredit, sama kayak utang modal. Utang kredit, modal juga kredit, pendapatan juga kredit. Jadi clear, saldo yang tersisa di sini adalah kredit posisinya karena memang menggunakan satu saldo doang, bukan dua saldo. Kalau dua saldo itu bisa kelihatan saldonya dia mengisi posisi debit atau kredit. Tapi untuk mempermudah kita pakai satu saldo saja. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah beban listrik. Beban listrik saldo normal dia di debit. Kita cek di sini beban listrik muncul tanggal 7 pada jurnal umum. Kita cek tanggal 7 kode akun 501 beban listrik debit 300.000. Oke, tanggal 7 beban listrik 300.000. Oke, kode akun juga sama 501. Reference di sini jurnal umum halaman 1 juga sama. Clear, di sini sudah terposting terkait semua transaksi yang ada di jurnal umum. Jadi resume yang ada di sini, kita kalau dari jurnal umum belum bisa memetakan akunnya apa aja karena terlalu chaos atau terlalu banyak, makanya kita harus pisah satu persatu. Caranya misah ya step by step, dari jurnal umum pindah ke buku besar, jurnal umum pindah ke buku besar, jurnal umum pindah ke buku besar. Kalau sudah diposting, tinggal ditulis ref-nya di sini sesuai kode akun masing-masing. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana pemrosesan posting dari jurnal umum ke buku besar, yang mana satu lagi, ketika di jurnal umum kita bisa tahu secara pasti bahwa
total debit dan total kredit pasti akan menghasilkan angka yang sama karena inputannya juga sama. Ketika mencatat debit 5 juta, kredit 5 juta, di sini clear pasti balance. Tapi di buku besar kita akan meninggalkan pertanyaan. Karena saldo kas dia menyisakan saldo di debit, piutang di debit meskipun 0, sedangkan perlengkapan di debit dan peralatan di debit juga. Nah, debit kita sudah ketahui, tapi totalnya kita belum tahu, sedangkan kredit ini diisi utang, modal, pendapatan. Nah, kita kan dari sini masih bingung, apakah debit dan kredit ini balance, sedangkan di jurnal umum ini udah pasti balance. Tapi kalau sudah diposting di buku besar, kita bakalan ragu. Ataupun seenggaknya bertanya lah, ini kerjaanku balance nggak sih antara debit dan kreditnya? Otomatis untuk mengetahui postingan di jurnal umum itu balance apa enggak, nah itu diperlukan satu proses yaitu namanya neraca saldo atau trial balance. Trial balance berarti menguji keseimbangan antara akun debit dan akun kredit yang sudah diposting pada buku besar. Oke, trial balance akan dibahas pada video berikutnya, tapi video ini terkait penjelasan bagaimana cara posting dari jurnal umum ke dalam buku besar sudah dijelaskan. Cukup sekian penjelasan terkait posting buku besar dari jurnal umum. Terima kasih.